Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Semoga di hari kemerdekaan yang ke-78 ini, bangsa dan negara Indonesia ini terus dan semakin maju dalam segala bidang. Sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dalam cerita manga One Piece, ada juga cerita yang menggambarkan kemerdekaan sebuah kelompok atau negara dari hal-hal yang merugikan, mulai dari kekerasan, kekejaman, kelaparan, kesedihan, dan lain sebagainya yang sangat membuat rakyatnya menderita. Kemudian tibalah hari kebebasan atau bisa disebut sebagai hari kemerdekaan, hari di mana runtuhnya kekuasaan yang semena-mena dan kembalinya kekuatan yang membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya. Ada beberapa contoh peristiwa di One Piece yang bisa disebut sebagai hari kebebasan atau kemerdekaan. Dan berikut ini pembahasannya versi channel ini. Yang pertama, Desa Kokoyashi, desa masa kecil Nami, Nojiko, dan Belmere, ibu angkatnya, tinggal penuh kebahagiaan di desa tersebut. Namun semua sirna ketika Arlong berkuasa. Arlong benar-benar membawa bencana. Bahkan Nami harus mengumpulkan uang dan harta demi membeli kebebasan untuk desa Kokoyashi dari tangan Arlong. Singkat cerita, kemudian Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp datang ke markas Arlong untuk mengalahkan Arlong demi Nami. Mereka benar-benar mengaco di markas Arlong. Markas sang manusia ikan benar-benar dihancurkan oleh kelompok Luffy. Arlong dan kelompoknya berhasil dikalahkan Luffy dan kelompoknya. Kekuasaan Arlong berakhir. Itu adalah hari di mana desa Kokoyashi bebas sepenuhnya dari penindasan Arlong. Yang kedua, negeri Alabasta. Setelah bertahun-tahun negeri Alabasta dikendalikan oleh krokodil saat masih menjadi Shichibukai, krokodil mempersiapkan rencana dan mengeksekusi rencananya untuk menguasai dan mengambil alih kekuasaan dari Raja Nefertari Cobra. Negeri Alabasta hampir hancur karena rencana adu domba dan kudeta yang dilakukan krokodil. Namun Nefertari Vivi dan kelompok Luffy bekerja sama mengalahkan krokodil dan menyelamatkan negeri Alabasta dari kehancuran. Hari di mana krokodil dan kelompoknya dikalahkan, hari turunnya hujan setelah kemarau sekian lama, hari di mana rakyat Alabasta terbebas dari kekuatan krokodil. Ketiga adalah negeri Pulau Langit Skypiea, sebuah negara yang berada di atas langit, negara yang menyimpan banyak sejarah, kekayaan, dan kehidupan yang berharga. Negeri ini dikuasai oleh God Enel dengan para pendetanya, kekuasaan dan kekuatan Enel yang memberikan rasa takut kepada para penduduk Pulau Langit. Dengan Ken Bunsoku Hakinya atau dikenal mantra, Enel dengan mudah mengetahui dan mendengar setiap apapun yang dikatakan penduduk langit dan mengetahui lokasinya. Itu membuat Enel mudah melancarkan serangan petirnya. Tibalah hari di mana kelompok Luffy dan para kesatria penduduk langit bersatu mengalahkan Enel dan para pendetanya. Satu persatu pendeta God Enel dikalahkan, begitupun Enel yang akhirnya dikalahkan oleh Luffy. Maka itulah hari kebebasan atau kemerdekaan bagi penduduk Pulau Langit dari kekejaman God Enel. Kekuatan kembali ke tangan yang sebenarnya, yang memberikan kedamaian bagi penduduk Pulau Langit. Selanjutnya, negeri Dressrosa, negeri yang penuh cinta dan gairah. Negeri di bawah kekuasaan Raja Don Quixote de Flamingo dengan para keluarganya. Negeri yang dipenuhi kebahagiaan warganya dengan para boneka. Namun di balik itu tersimpan sejarah yang kelam, di mana para boneka awalnya adalah para manusia, bahkan hewan yang diubah menjadi boneka dengan kekuatan sukar. Yang menjadi boneka, maka keberadaannya akan dilupakan. Berpuluh-puluh tahun negeri Dressrosa di bawah kendali Don Quixote de Flamingo. Akhirnya datang kelompok Luffy dan Trafalgar Law. Rencana mereka menghancurkan pabrik Smile, menjatuhkan Doflamingo, dan seiring berjalannya cerita, mereka terketuk untuk menolong warga Dressrosa. Rakyat Dressrosa meluapkan amarahnya kepada keluarga Don Quixote de Flamingo. Pertarungan sengit terjadi di antara aliansi di sisi Luffy melawan sisi keluarga Don Flamingo. Pertarungan yang tidak mudah karena ada angkatan laut dan juga Jesus Burger. Doflamingo dan para keluarganya sukses dikalahkan Luffy dan aliansi. Kekuatan Doflamingo runtuh dan kembali ke tangan keluarga Raja Riku Doldo III. Hari di mana rakyat Dressrosa merayakan kembalinya kebebasan. Tidak ada lagi kekejaman Doflamingo di balik kebahagiaan semu yang coba dibuat Doflamingo. Selanjutnya negeri Wano, negeri para samurai hebat seperti Kosuke Oden, Shimosuke Ryuma, dan lainnya. Negeri yang awalnya penuh damai di tangan klan Kosuke, akhirnya dijatuhkan oleh kekuatan Kurosumi Orochi yang beraliansi dengan Kaido. Orochi dan Kaido berhasil menjatuhkan kekuasaan Raja Kosuke Sukiyaki dan bahkan berhasil mengeksekusi Kosuke Oden, membuat rakyat Wano menjadi kelaparan dan hidup dalam penderitaan. Sebuah bencana akibat tindakan Shogun Orochi dan bajak laut Kaido. Setelah kurang lebih 20 tahun berlalu, Kosuke Momonosuke dan sisa-sisa anggota Agazaya yang dilemparkan ke 20 tahun ke masa depan, akhirnya kembali ke negeri Wano, kembali bersama kekuatan aliansi samurai,
ninja, bajak laut, dan suku Ming. Terjadi pertempuran yang hebat di Onigashima. Pertempuran membebaskan Wano dari masa kelam. Pertarungan sengit melawan dua Yonko sekaligus, Kaido dan Big Mom. Setelah jatuh bangun, akhirnya aliansi Wano berhasil mengalahkan kelompok aliansi Kaido, Big Mom, dan Shogun Orochi. Sebuah pertempuran yang melelahkan, namun berhasil mengembalikan kekuasaan negeri Wano kembali ke tangan keluarga Kosugi. Di tangan Shogun yang baru, Kosugi Momonosuke, negeri Wano kembali ke masa-masa kedamaian. Sudah tidak ada lagi kekejaman, ketakutan, dan kelaparan. Semua bekerja sama membangun Wano kembali menjadi negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Ada juga beberapa negara di One Piece yang bergabung dalam aliansi pemerintah dunia yang telah berhasil memerdekakan diri, terutama dengan disokong pasukan revolusioner. Beberapa negara memutuskan keluar dari aliansi pemerintah dunia karena berbagai alasan. Salah satunya karena ada kewajiban membayar sejumlah upeti kepada pemerintah dunia. Sekian dulu video pembahasan kali ini ya. Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih.